Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fiddin a'azakumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk taqarrub kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam wujud amalan talabul ilm, menuntut ilmu yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, syukur pula kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izinnya kita diberi kekuatan untuk mampu melangkahkan kaki kita, menggerakkan segenap anggota tubuh kita menuju ke tempat yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa muliakan. Sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kita wajib untuk mensyukuri atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada diri kita. Sekecil apapun nikmat tersebut, hendaknya kita syukuri. Dan sepatutnya pula agar kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, agar kita digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam barisan sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur. Karena amat sedikit sekali dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan amat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur.
Terlebih daripada itu, sikap syukur itu pula akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang melakukan sikap syukur tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memaklumkan, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka sungguh pasti niscaya kami akan tambahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya. Allah akan tambahkan nikmat-nikmat, kebaikan-kebaikan kepada diri-diri kalian dengan sikap syukur tersebut. Tetapi sebaliknya, manakala seorang hamba Allah melakukan sikap kufur nikmat, mengingkari terhadap apa yang telah Allah limpahkan kepada dirinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam, "Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan jika kalian kufur atas segala nikmat yang telah kami berikan kepada kalian, sesungguhnya azabku, siksaku amatlah pedih. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, tiada henti dan tiada bosan semestinya kita tetap bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita, atas apa yang Allah limpahkan kepada kita. Bisa jadi sesuatu itu menimpa kepada diri kita menurut anggapan kita, menurut pikiran kita, menurut perasaan kita. Mungkin apa yang diberikan Allah kepada kita adalah sesuatu yang tidak menyamankan hati kita. Tetapi ketahuilah bahwasannya di balik semua apa yang Allah berikan kepada kita, ada hikmah-hikmah yang terkadang kita tidak mengetahui bahwasanya hikmah itu akan terjadi pada diri kita hari ini, esok, atau mungkin pada masa-masa yang akan datang, yang kita sendiri tidak mengetahui atau tidak mengingat peristiwa yang tidak mengenakkan itu terjadi pada diri kita. Oleh karena itulah, bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah pandai-pandai bersyukur kepadanya. Kemudian, hendaklah pula kita senantiasa memancangkan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehadiran kita di tempat ini adalah dalam rangka untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya setiap aktivitas yang kita lakukan hendaklah bersendikan kepada niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah perintahkan kepada kita, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tiadalah aku perintahkan kepada kalian kecuali untuk mengikhlaskan agama itu hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali untuk beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengikhlaskan agama itu hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkanlah harapan-harapan, keinginan-keinginan, niat-niat yang bukan karenanya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal kita akan diterima manakala amal itu karena amal itu adalah mencocoki, selaras dengan niat kita, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal itu hendaklah juga semata-mata karena mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Maka ikhwah fiddin azakumullah, dua hal ini, masalah syukur, masalah keikhlasan, adalah sesuatu yang teramat penting bagi diri kita semua. Dalam kesempatan siang hari ini, ingin sedikit saya sampaikan beberapa permasalahan yang terkait dengan masalah pendidikan anak-anak kita, anak-anak dari kalangan salafiyin. Dimanapun juga, di berbagai tempat, kita akan temukan berbagai kendala, berbagai aral melintang yang dihadapi oleh kalangan salafiyin, terutama dalam masalah pendidikan anak-anak. Anak-anak adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak adalah merupakan generasi yang akan melanjutkan perjuangan dakwah dari kita semua yang sekarang ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup di muka bumi ini. Dan kita pun tidak mengetahui kapan usia kita akan berakhir di dunia ini. Maka oleh karena itu, menyiapkan generasi pelanjut, mendidik mereka dengan cara-cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah merupakan sesuatu yang sangat penting pada masa sekarang ini. Para anbiya, para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala demikian kencang memperhatikan masalah anak-anaknya. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sedemikian ketat memperhatikan keadaan anaknya. Ketika perahu sudah melaju, karena air banjir telah menggiring perahu tersebut, maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam teringat dan menyeru anaknya untuk bersama dia dan kaumnya di atas perahu tersebut. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memanggil anaknya, "Ya bunayya, irkam ma'ana, wala takum ma'al kafirin." Wahai anakku, marilah ikut bersama kami, naiklah ke atas kapal ini, dan janganlah sekali-kali engkau bersama orang-orang yang kafir. Seruan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menunjukkan sedemikian besarnya perhatian beliau alaihi salatu wassalam kepada putranya, kepada anaknya. Diserunya anaknya untuk bisa menyelamatkan diri, dan diserunya anaknya agar tidak berkumpul, agar tidak menyatu dengan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui seruan yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kita mendapatkan faedah betapa besar perhatian seorang Nabiullah kepada anaknya. Sedemikian besar perhatian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam terhadap anaknya, sehingga ketika anaknya terancam akan mendapatkan bahaya, maka naluri sebagai seorang ayah, tabiat sebagai seorang ayah, menyeru kepada anaknya agar dia selamat. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menyeru kepada anaknya untuk bersama-sama dia. Dan kita mendapatkan pelajaran bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika memperhatikan anaknya, menyerunya agar jangan kemudian bersama orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pendidikan yang sangat baik, faedah yang sangat berharga bagi kita. Bahwasannya anak-anak haruslah dikelompokkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, bersama teman-temannya yang baik, bersama lingkungannya yang mendukung ke arah pendidikan yang baik.
Maka perkataan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala takum ma'al kafirin." Dan jangan engkau bersama orang-orang kafir. Ini merupakan peringatan bagi kita bahwasannya anak-anak kita hendaklah benar-benar kita tempatkan pada tempat yang aman sehingga dia bisa mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya. Bagaimana mungkin seorang anak akan bisa mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam, akan bisa mendapatkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sementara seorang anak itu bergaul dengan orang-orang kafir? Tidak akan mungkin mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Kita perhatikan, bagaimana mungkin seorang anak yang bergaul dengan orang-orang yang tidak paham dengan agama misalkan. Jangankan dengan orang kafir. Sesama muslim tapi tidak paham dengan ajaran agamanya. Kemudian anak-anak kita bergaul dengan mereka. Apa yang akan didapatkan? Maka kita akan dapati anak-anak kita meniru perilaku, tindakan-tindakan yang tidak baik. Bagaimana mungkin masyarakat yang tidak mengerti agama akan mengajari anak-anak kita, "Nak, kalau makan pakai tangan kanan. Nak, kalau makan baca bismillah dulu." Bagaimana mungkin anak-anak kita akan mendapatkan pelajaran yang seperti itu? Sementara teman bergaulnya, lingkungan di mana dia berada adalah lingkungan yang awam terhadap agama, yang tidak mengenal agama. Ini salah satu sisi keburukan yang akan didapat dari seorang anak. Tapi berbeda manakala anak kita hidup, bergaul, bermain di tengah lingkungan, yang lingkungan itu adalah orang-orang yang mengerti agama, mengamalkan agama, orang-orang soleh. Tentu ketika anak itu melakukan satu kesalahan, maka sang anak tentu akan ditegur, "Nak, makan dengan tangan kanan, kok dengan tangan kiri? Mau seperti setan?" Langsung mendapatkan teguran. Dan inilah yang didapatkan kalau kita merujuk kepada apa yang terjadi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang didapatkan oleh Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu anhu ketika beliau di dalam pengasuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Umar yang masih kecil mencoba untuk kemudian mengacak-acak makanan yang ada di atas nampan. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat perilaku yang dilakukan oleh Umar ibnu Abi Salamah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihatnya, "Ya gulam, samillah, kul biyaminik, kul mimma yalik." Ini ketika seorang anak tumbuh di lingkungan yang baik. Ketika melakukan kesalahan, akan langsung mendapatkan teguran. Agar akan dapat langsung mendapatkan nasihat. Segera diperbaiki perilakunya yang tidak baik. Maka pantas apabila Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menyatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala takum ma'al kafirin," dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir, karena pengaruhnya yang luar biasa. Bagaimana teman pergaulan itu akan sangat mempengaruhi keadaan pertumbuhan kejiwaan kepribadian dari anak-anak tersebut. Maka jangan bangga kalau ada seorang muslim, wah dia dapat beasiswa ke Amerika. Sebentar.
dapat beasiswa ke Inggris sebentar. Ya. Akan selamatkah dia? Kenapa? Yang didatangi ini bukan negeri Muslim. Ya. Yang dijadikan tempat rujukan ini bukanlah negeri di mana di situ syiar-syiar Islam ditegakkan. Ya. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwah fiddin azakumullah, perhatian kita kepada anak-anak hendaklah benar-benar penuh keseriusan. Jangan sampai kemudian kita menyesal di kemudian hari. Jangan kemudian kita menjadikan anak-anak kita kosong dari nilai-nilai agama karena pendidikan kita yang keliru, pendidikan kita yang salah arah. Kenapa? Banyak dari kaum muslimin menginginkan anak, ukuran anak, kesuksesan anak itu dari sisi materi. Oh, anaknya Bapak Fulan sekarang itu sudah jadi orang dia. Lah memang dulunya apa? Lihat mobilnya, lihat rumahnya, lihat jabatannya, lihat ini dan itunya. Semuanya hanya materinya yang diukur. Maka ketika kekaguman terhadap materi itu mempengaruhi terhadap arah pendidikan anak. Kemana arah daripada pendidikan anak itu? Jangan sampai kemudian kita memberi nasihat kepada anak kita. Nah, lihat tuh. Anaknya Bapak Fulan. Sudah jadi orang dia sekarang. Ya. Mobilnya banyak kan? Enak gak punya mobil? Enak. Rumahnya, lihat. Ya. Tingkat 3 ke atas, tingkat 2 ke bawah. Enak gak punya rumah gitu? Enak. Ya. Kamu pengen? Pengen. Belajar yang rajin. Lihat tuh. Jabatannya. Yang ditunjukkan kepada anak kita hanya hal-hal yang sifatnya materi. Ya kalau diperoleh dengan cara-cara yang halal. Nah kalau tidak. Sebuah tipuan yang sangat dahsyat. Inikah yang diajarkan kepada anak-anak kita? Nah besok kamu jadi seperti itu ya. Biar abahmu nggak susah. Materi telah menjadi tolak ukur untuk mengukur keberhasilan pendidikan anak. Maka kita sebagai orang tua jangan sampai tertipu dengan hal-hal yang demikian. Kan sedikit sekali orang tua yang lihat seperti Ustadz itu tuh. Lihat. Sederhana. Ya. Mau taklim ngajar. Cukup naik sepeda. Sampai masjid udah ngos-ngosan. Beberkan kepada anaknya. Hal-hal yang membuat image negatif pada anaknya. Ya anak kemudian. Aku gak mau ke pesantren. Kenapa? Nanti jadi ustadz. Loh memangnya kenapa kalau jadi ustadz? Wah, alamat gak bagus, Bi. Itu di pelajaran buku Durusul Lughah tuh, Bi. Ada at-tajiru ghaniyun, al-mudarrisu faqirun. Enak jadi tajir. Pedagang, banyak uangnya, Bi. Kalau jadi pengajar, faqirun. Ya, memang sudah ditanamkan seperti itu. Lah lantas siapa yang akan meneruskan dakwah ini? Lah lantas siapa yang akan mengajar anakmu nanti? Kalau generasi anak-anak kita kemudian jauh dari nilai-nilai agama dan yang diukur itu hanyalah nilai-nilai materi, maka kita harus merenungi, mentadaburi
apa yang terjadi di sekitar kita. Nasihati anak kita, nak, Abi tidak ingin kamu nanti ketika abimu meninggal dunia, kamu tidak bisa menyolatkan Abi. Loh, memangnya kenapa? Lah, kamu gak bisa bacaan sholat jenazah. Apa kamu tega? Kamu tidak mendoakan abimu ketika abimu jenazahnya sudah dalam keadaan harus segera dimakamkan. Dan ini banyak terjadi. Orang tuanya meninggal dunia, anak-anaknya tidak mampu untuk mengurusi jenazah ayahnya sendiri, ibunya sendiri. Padahal ini adalah saat-saat terakhir dia sebagai seorang anak untuk melakukan birrul walidain. Yang nyata kelihatan. Ketika jenazahnya masih tergeletak saja dia tidak mampu mendoakan. Apalagi nanti setelah dikubur lama sekian tahun. Apakah dia akan terus mendoakan orang tuanya? Kenapa demikian? Karena salah arah pendidikan kita. Kita menanamkan terlalu dalam pada pikiran anak kita. Keberhasilan itu hanya diraih dengan pangkat, dengan tahta, harta. Sementara agama, sementara ilmu syar'i terlupakan. Tidak menjadi bahan utama untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Wal'iyadzubillah, kita meninggalkan generasi yang tidak baik. Maka ikhwafidin azakumullah, perhatian para anbiya kepada anak-anaknya sedemikian besar. Dan kita akan lihat sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 132. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kehidupan Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam yang sedemikian besar perhatiannya kepada anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am kuntum suhada idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Apakah tidakkah kalian telah menjadi saksi saat kematian Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam itu telah hadir? Saat Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam mendekati ajalnya, kemudian Nabi Ya'qub bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anak-anakku, apakah yang akan kalian sembah setelah sepeninggalku nanti? Dalam keadaan mendekati ajal, Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam masih memperhatikan, masih memberikan perhatian kepada anaknya. Khawatir anaknya terjatuh kepada kesyirikan. Khawatir anak-anaknya kemudian terjatuh kepada apa yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu, maka anak-anaknya menjawab, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun." Maka kata anak-anaknya, kami akan menyembah ilahmu, ilah nenek moyang kita, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilaha wahida, ilah yang satu. Dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepadanya, kepada ilah yang satu itu. Ini jawaban tegas dari anak-anaknya.
Dan jawaban anak-anaknya ini tidak serta-merta meluncur dari lisannya dengan begitu saja, tanpa bimbingan, tanpa pendidikan dari sang ayah, yaitu Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam. Tidak mungkin anak itu akan menjawab, kami akan tetap menyembah Allah, kami akan tetap mengesahkan Allah. Tidak akan menjawab begitu kalau tidak dididik sejak dini dengan ajaran-ajaran tauhid yang benar. Jadi lisannya menyatakan seperti ini adalah bukti bahwasannya selama ini sang anak mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan tarbiyah yang terarah. Ini yang harus diperhatikan. Dan inilah keadaan Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Sedemikian besar perhatiannya kepada anak-anak. Dan kita akan lihat pula di dalam surat Ibrahim ayat 30. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sedemikian besar pula perhatiannya kepada anak-anaknya. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Maka ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya, dan jauhkanlah diriku dan anak-anakku an-na'budal budal asnam, yaitu dari penyembahan berbagai berhala. Doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang ingin mendoakan agar negeri ini aman. Dan tidak lupa juga kalian, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyertakan doa itu, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diri dan anaknya tidak terjerumus kepada kesyirikan. Doa Nabi Ibrahim menunjukkan perhatian beliau alaihissalatu wassalam terhadap anak. Sudahkah kita mendoakan anak-anak kita? Sudahkah saat sepenggal sepertiga malam terakhir kita bangun, kita dekatkan diri kita kepada Allah, lantas kemudian kita menyampaikan permohonan kepada Allah, permohonan kebaikan untuk anak-anak kita, permohonan untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, permohonan untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang alim, berilmu, beramal dengan agama yang dibawa oleh Rasulnya. Adakah setiap hari kita doakan anak-anak kita? Doa, memohon pertolongan, memohon kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk anak kita. Itu menunjukkan betapa besar perhatian kita kepada anak-anak. Manakala doa kita hanya, ya Allah, beri kami keberuntungan dalam perniagaan ini, dalam bisnis ini, jangan sampai kami rugi. Doanya bagus, supaya tidak rugi bisnisnya, bagus. Tapi tolong jangan lupa juga doakan anak kita. Bisnisnya sudah meraksasa besar, anak kita lupa tidak didoakan, menggerogoti harta yang sudah dikumpulkan, menyalahgunakan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Wal'iyadzubillah, kita memiliki anak seperti itu. Lupa kita mendoakan anak kita. Yang kita ingat adalah doa keberhasilan bisnis.
Bahkan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, ingin untuk menunjukkan betapa besar perhatian beliau terhadap anak-anak, memberikan fatwa apabila seseorang kemudian dia sedang sholat, dia teringat anaknya bergaul dengan orang yang membahayakan, atau anaknya berada di lingkungan yang membahayakan, anaknya tidak ada di samping dia, maka Syekh Muqbil memfatwakan boleh batalkan sholatnya dan cari anak itu. Untuk menunjukkan betapa besarnya perhatian terhadap anak. Karena khawatir anak kita tidak ada di hadapan kita, di samping kita, main dengan anak-anak yang lain, yang tidak jelas siapa ini mereka. Khawatir terbawa. Sedemikian besar perhatian. Maka demikian pula kita hendaknya benar-benar memperhatikan terhadap lingkungan anak. Terlebih daripada itu, bahwasannya kita sebagai orang tua telah diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehadiran anak-anak di tengah rumah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari siksa api neraka. Apa yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum nara? Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika Ali bin Abi Thalib menyampaikan penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Ali bin Abi Thalib, qala 'allimu anfusakum wa ahlikum al-khaira wa addibuhum. 'Allimu, ajarilah, anfusakum, diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, al-khaira, yaitu dengan kebaikan. Ajari tentang kebaikan. Ajari diri-diri kita, keluarga kita, dengan hal-hal yang membawa kebaikan. Ajari mereka dengan al-khair. Wa addibuhum, dan ajarilah mereka. Didiklah mereka. Jadikan mereka itu adalah menjadi manusia-manusia yang beradab. Ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika mengungkapkan tentang ayat qu anfusakum wa ahlikum nara, kata beliau, ya hadza ahsin adaba ibnika fa innaka mas'ulun anhu wa huwa mas'ulun an birabbik. Wa huwa mas'ulun an birrik. Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ya inilah, ajar, baiklah, baguskanlah adab anakmu. Artinya didiklah.
perbagus ya, etika, perilaku, tindakan anakmu. Ya. Karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak tentang anak ini. Sehingga sudah sepantasnya apabila sebagai orang tua hendaknya mengajarkan kebaikan-kebaikan, mengajarkan adab-adab, mengajarkan akhlak yang baik ya, untuk anak-anak kita. Karena bagaimanapun kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang anak kita. Diapakan saja anak kita ini semasa hidupnya. Apakah diajari dengan adab yang baik, diajari dengan perilaku yang baik, diajari tentang kesalehan, diajari tentang ilmu agama, diajari dengan hal-hal yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, apakah tidak? Kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum mas'ulun amam Allah. Kita semua akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Hasan al-Basri rahimahullah ketika menafsirkan surat At-Tahrim tersebut, addibuhum wa'allimuhum, ajari mereka. Jadikan mereka orang-orang yang beradab. Addibuhum, didik mereka. Wa'allimuhum, dan ajari mereka dengan ilmu-ilmu syar'i. Maka amat sangat disayangkan apabila kita sebagai orang tua kemudian melupakan pendidikan yang amat sangat esensi ini, amat sangat mendasar ini. Dan banyak dari orang tua, sebagian kaum muslimin yang melalaikan hal ini. Yang sebagaimana tadi saya contohkan pada pembicaraan di muka, banyak orang tua yang kemudian tertipu dengan kehidupan dunia ini. Kemudian yang diajarkan kepada anak-anak kita hanyalah hal-hal yang sifatnya materi saja. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, tarbiyah, pendidikan anak-anak kita itu adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap diri kalian adalah penggembala. Dalam hal ini adalah yang mengarahkan, membimbing, yang menjadi gembalaannya. Dalam hal ini adalah anak-anak kita. Termasuk istri-istri kita. Hendaknya mereka diarahkan, dibimbing kepada jalan yang benar. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan kelak diri-diri kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang gembalaannya, yaitu tentang asuhannya. Dikemanakan anak kita, dididik apa saja. Maka ini adalah sangat-sangat penting sekali. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun pernah bersabda dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa-abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak yang lahir adalah dalam keadaan fitrah. Para ulama menyebutkan dalam keadaan fitrah maksudnya dalam keadaan berislam. Sebagian ulama menyebutkan dalam keadaan
bertauhid. Fabawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya itulah yang kelak akan mengarahkan anak ini menjadi seorang Yahudi kah, menjadi Nasrani kah, menjadi Majusi kah, penyembah api. Tergantung dari kedua orang tuanya. Ba'dallah. Maka orang tuanya akan mengarahkan kemana anak ini. Dan tugas kita sebagai orang tua adalah mengawal fitrah ini. Jangan sampai fitrah ini kemudian menjadi rusak. Fitrah ini kemudian menjadi sesuatu yang tidak benar. Artinya melenceng fitrahnya. Oleh karena itulah penting kita menempatkan di mana anak kita berada. Lingkungan untuk anak-anak kita yang baik. Karena dalam sebuah hadis qudsi dari Iyad bin Himar Al-Mujashshi, dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum." Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus seluruhnya. Dalam keadaan lurus, yaitu sesuai dengan fitrah yang telah Allah ciptakan pada hamba-hambanya. Wa innahum atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim. Kemudian datang syaitan, para syaitan datang kepada hamba-hambaku tersebut. Dan kemudian para syaitan tersebut menggelincirkan hamba-hambaku dari agama mereka. Ini artinya lingkungan akan mempengaruhi kepada anak-anak kita. Di kanan kiri. Seringkali anak ungkapkan contoh. Anak kita keluar dari rumah, bermain dengan teman-temannya. Ketika kita lengah sedikit saja, anak kita sudah main ke tetangga. Ini contoh yang di mana-mana ada. Dan terjadi. Banyak kejadiannya. Apalagi yang namanya rumah ikhwah kalau di perkotaan. Wah, itu sudah. Ya, dengan segala keterbatasan, dengan segala kemampuan ekonominya yang beragam ikhwah ini. Ada kala ikhwah ini yang mungkin penghasilannya pas-pasan. Sehingga ketika mencari rumah kontrakan, sudah tidak berpikir lagi lingkungan kontrakan tersebut bagus atau tidak. Terkadang itu terlupakan. Yang dipikirkan kontrakan itu murah atau tidak. Itu saja. Kenapa demikian? Ya karena keterbatasan finansial, keterbatasan ekonomi. Ketika masuk kontrakan kemudian ya dijadikan, ternyata kanan kirinya luar biasa dahsyat. Memberi pengaruh kepada anak. Anak-anaknya keluar sebentar dari rumah, main ke tetangga, ternyata di tetangga, ya namanya orang awam, ada macam-macam di sana. Ya. Kalau ada radio ya yang disetel bukan ceramah agama, ya. Yang disetel ya Roma Irama, ya. Dengan dangdutnya, yang disetel ya mungkin musik-musik rock atau yang lainnya yang tidak memberikan faidah kebaikan kepada anak-anak. Atau kalau di rumah tersebut ada televisi, maka yang dilihat oleh anak adalah hal-hal yang tidak mendidik. Maka ketika anak itu pulang ke rumah,
Luar biasa perubahannya. Ya. Dengan adiknya sudah bisa memperagakan jurus-jurus yang diajarkan oleh bapak guru yang bernama Jet Li. Dek, begini loh. Cut. Loh, dari mana ini anak ini tahu? Pagi jadi Jet Li, siang jadi Inspektur Vijay. Karena yang dilihat dan ditonton adalah sesuatu yang tidak mendidik. Sementara anak belum memiliki filter, belum memiliki daya tangkal mana yang harus diambil dan mana yang tidak boleh diambil. Belum bisa memilih. Ya. Maka terjadilah apa yang terjadi. Anak-anak kemudian terkontaminasi, teracuni oleh hal-hal yang demikian ini. Ini baru anak kecil. Belum nanti yang anak-anak kita yang sudah ABG ini. Dengan lagu-lagu yang mengundang syahwat. Bermacam-macam sudah. Namanya ABG remaja. Mulai senang dengan lawan jenisnya kan. Ini sekarang banyak beberapa kasus di pondok-pondok pesantren. Di lembaga-lembaga pendidikan. Anak-anak mulai senang dengan lawan jenisnya. Mulai surat-suratan. SMS-SMS-an. Facebook. Ya, yang punya Facebook ya Facebook-Facebookan. Ya. Apalagi di Facebook bisa ada fotonya. Ya akhirnya anak-anak bukannya belajar, bukannya murojaah. Ya. Yang dia pegang hanyalah HP. Diam di kamar sendirian dengan HP. Ya, sampai keriting jempolnya. Terus dia berHP-HPan. Perubahan. Dan kita sebagai orang tua harus tanggap dengan perubahan-perubahan ini. Ada apa anak ini kok senang menyendiri di kamar? Dengan temannya apa? HP ini tadi. Nah sekarang kan dengan HP sudah bisa kemana-mana. Buka internet dari HP. Apa yang dibaca? Ini teknologi. Sehingga kemudian syahwat anak terus ditumbuhkan oleh hal-hal yang tidak baik yang ada dari HP-nya. Di HP kan banyak pornografi, hal-hal yang merusak. Kita mafhum lah, maklum sudah. Anak akhirnya demikian. Hubungan dengan lawan jenisnya seperti itu. Mau makan ingat kamu. Mau tidur ingat kamu. Ke kebun binatang lihat monyet. Ya ingat kamu. Terus-terusan demikian. Anak-anak yang baru remaja seperti ini keadaannya. Ya. Ini yang dinyatakan bahwasanya syaitan menggelincirkan hamba-hambaku dari agama mereka. Untuk murojaah, untuk kemudian menghafal Al-Quran, sudah tidak terfikirkan lagi. Tinggal lapor saja kepada orang tuanya, Bi, aku sudah tidak betah di sini. Lah, ini akibatnya. Kalau sudah seperti ini, belajar sudah tidak betah, ternyata ada penyebabnya. Dia berteman dengan teman yang tidak baik. Yaitu HP, entah itu BlackBerry, entah itu yang lainnya. Atau kalau tidak memiliki fasilitas karena pondoknya atau lembaga pendidikannya melarang bawa HP, ya namanya anak ABG. Ya dia akan coba-coba untuk mencari. Ketika pengasuh sedang lengah, keluar. Cari apa? Cari warnet.
Ngenet dia di situ. Apa yang dibuka? Wallahu a'lam. Yang jelas yang dibuka bukan situsnya Syekh Rabi'. Yang jelas yang dibuka bukan situsnya para ulama, para masyayikh, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, lantas apa? Wallahu a'lam. Anak-anak kita lebih canggih dari ustad-ustadnya di pondok-pondok itu. Pondoknya nggak bisa ini. Kadang-kadang ustad kita nggak paham. Ada SIM cardnya itu. Ini HP-nya silakan dirampas. Dia sudah ambil itu, dikantongin yang kecil itu. Waduh, ustadznya dibohongin terus ini. Luar biasa anak-anak sekarang ini. Dan ini tidak terjadi di satu tempat, dua tempat. Beberapa tempat. Paling repot kalau sudah liburan, pulang ke tempat lembaga pendidikan, mondok sudah. Wah, razia besar-besaran. Entah nanti ditemukan inilah, ditemukan itulah. Yang lebih lagi orang tuanya, Ustadz liburannya jangan lama-lama. Kenapa? Bikin repot anak di rumah. Wah, ini. Orang tua tidak mau direpotkan, pengurus pondok juga ya nih. Kadang-kadang memang serba salah kita. Padahal penting sekali anak dekat dengan orang tua. Maka ketika liburan itu semestinya bukan anak saja yang diberi tausiah oleh ustadznya ketika akan pulang, tapi hendaknya juga para orang tuanya diberi arahan. Nanti kalau anak libur buat acara di rumah. Hari ini ziarah ke pamannya, hari ini melakukan kegiatan apa? Kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang syar'i. Bila perlu hari ini piknik ke sini, tapi anak dalam penjagaan, pengawasan. Buat acara. Kadang-kadang orang tua, kalau anaknya sudah di rumah, ya sudah di rumah. Orang tua sibuk, anak juga di rumah. Nah, sementara fasilitas di rumah, apa-apa ada. Nah, ini berbahaya. Ketika di pondok mungkin dilarang ada HP, di rumah fasilitas itu memungkinkan sekali. Maka ikhwafidin azakumullah, lingkungan harus memberikan kontribusi yang kondusif, artinya yang memberikan dorongan kepada anak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan kemudian lingkungan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang kemudian tidak terarah, tidak diarahkan oleh kita. Maka syaitan akan terus menggoda, syaitan akan terus datang. Apabila kita waspada, tidak waspada, maka syaitan akan menjerumuskan yang demikian ini. Menjerumuskan anak-anak kita, waliyadzubillah. Jadi tanggung jawab orang tua, lingkungan adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Demikian juga teman bermain. Itu harus diperhatikan. Dalam sebuah hadis yang sahih, kisah ketika Abu Talib akan wafat, yaitu meninggal dunia. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendampingi
paman beliau yang beliau cintai, Abu Talib. Kata Nabi SAW, ya ami, qul la ilaha illallah. Kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Yang dengan kalimat itu kelak saya bisa menegakkan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW membimbing pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa indahu Abdullah ibnu Ubay ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal. Namun kemudian di sisi ketika Nabi SAW tengah membimbing pamannya, di sisi pamannya juga ada sahabat kentalnya, teman dekatnya, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Ini teman dekatnya Abu Talib. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan qul ya ami qul la ilaha illallah, mereka berdua, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ini pun tidak kalah sengitnya, tidak kalah semangatnya. Keduanya menyatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan, membenci dari ajaran Abdul Muttalib? Terus terjadi tarik menarik. Rasulullah SAW mengajarkan kebaikan. Yang dua orang ini pentolannya orang-orang musyrikun Quraisy juga mempengaruhi Abu Talib. Terus demikian. Rasulullah SAW mengulangi, meminta pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dua orang ini pun mengulangi lagi perkataan yang sama. Terus demikian. Maka sampai akhirnya Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan kafir. Tidak sempat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagaimana yang dibimbing, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini bahaya pertemanan. Di saat detik-detik terakhir seseorang akan meninggal dunia, di saat detik-detik terakhir seseorang itu husnul khatimahkah atau su'ul khatimahkah, teman dekat mempengaruhi. Kalau teman dekatnya orang-orang saleh, ditalkin, dibimbing dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga akhir ucapan dia, akhir kalam yang dia lisankan atau dia ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Lah kalau teman-temannya ini adalah teman-temannya yang tidak baik, apa jadinya? Sebagaimana diungkapkan, digambarkan di dalam kisah menjelang wafatnya Abu Talib. Pertemanan sampai kemudian mengantarkan seseorang untuk masuk ke neraka. Wa'iyadzubillah. Demikian hebatnya pengaruh pertemanan. Perhatikan teman-teman kita, teman-teman anak kita. Dengan siapa mereka bergaul. Dengan siapa mereka setiap harinya bercengkerama. Bertemanan itu bisa dengan jarak jauh, bisa dengan jarak dekat. Jarak dekat artinya sesama fisik bisa bertemu, secara fisik bisa bertemu. Jarak dekat mungkin melalui komunikasi.
Entah melalui Facebook, entah melalui SMS. Demikian besar pengaruhnya. Nah, kalau teman-teman kita adalah orang-orang hizbi, ya teman-teman dekat itu nanti akan berpengaruh. Coba saja perhatikan Facebook itu. Ya, kan pengaruhnya dahsyat. Ustadz Fulan berkata, begini. Terus dikomentari, mantap Ustadz. Lanjut Ustadz. Kalimat sederhana tetapi memberikan sugesti kepada dirinya, kepada ustadznya ini. Bagus, wah aku didukung ini. Apalagi dikomentari 261 likes, oh menyukainya. Wah ini luar biasa. Oh berarti 200 sekian orang ini suka dengan komentarku. Suka dengan perkataanku, tulisanku. Wah sudah berbunga-bunga hatinya. Padahal ini orang-orang hizbi yang sengaja mengarahkan dia untuk kemudian terjatuh kepada kehizbiannya. Untuk kemudian meninggalkan teman-temannya yang dari kalangan ahlus sunnah, dari kalangan salafiyun. Pertemanan melalui Facebook. Luar biasa pengaruhnya. Kan komentarnya cuma singkat saja. Lanjutkan Ustaz. Mantap Ustaz. Amin Ustaz. Kalimatnya cuma itu saja. Tapi sudah memberikan dorongan. Wal'iyadzubillah. Betapa berbahayanya pertemanan-pertemanan yang seperti ini. Tidak terasa syaitan menggiring. Tidak terasa syaitan mengarahkan untuk kemudian terjatuh kepada lubang hizbiyah. Untuk terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Tidak terasa syaitan menggiring untuk menjadikan fulan ini menjauh dari teman-teman yang selama ini bersama dia. Apalagi kalau sudah memelintir perkataan masyayikh. Apalagi kalau sudah kemudian perkataan para ulama kibar diutak-atik sedemikian rupa. Wah, ini paling berbahaya. Untuk kepentingan-kepentingan hawa nafsunya. Maka ikhwah fiddin azakumullah, pertemanan ini luar biasa harus kita perhatikan. Siapa sebenarnya di samping kanan saya? Siapa sebenarnya di samping kiri saya? Di depan, di belakang, siapa ini? Orang-orang yang benar-benar mengokohkan keimanan diri saya kah? Atau justru orang yang di sekitar saya ini akan meruntuhkan keimanan yang telah tertanam ini. Walaupun meruntuhkannya tidak sekaligus, sedikit demi sedikit, digerogoti sedikit demi sedikit. Maka ini harus diperhatikan. Al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu atas agama teman dekatnya. Teman agama seseorang itu dilihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Maka perhatikanlah oleh kalian siapakah yang menjadi teman dekatnya tersebut. Kan mudah kita. Tetangga kita ini siapa? Tinggal dilihat siapa yang suka datang ke situ. Tetangga kita ini siapa? Kan bisa dilihat dari teman-teman dekatnya. Pakaiannya necis, bersih. Tapi ternyata kita perhatikan teman-teman dekatnya siapa? Orang bertato, suka minum. Ya kan? Tampilannya
badannya besar, bodinya ini, wah. Ternyata teman-temannya preman. Nah, siapa ini yang berpakaian necis, bersih? Oh, ternyata pimpinannya. Kan begitu. Ya. Siapa ini teman dekatnya? Ya. Maka bisa dilihat, teman dekat itu bisa menjadi cermin keadaan dia sebenarnya. Ya. Kecenderungan dia kemana itu bisa dilihat dari teman dekatnya. Kalau kecenderungannya suka hura-hura, ya teman dekatnya yang seperti itu. Ya. Tidak ada orang teman dekat, suka ngobrol, teman dekatnya pendiam sekali. Pernah kira-kira menemukan yang seperti itu? Orang suka, wah bicara, senang, ngobrol, terus teman dekatnya itu pendiam. Hampir nyaris tidak ada kita dapatkan seperti itu. Ya kalau yang senang ngobrol, ya kumpulnya sama yang senang ngobrol. Al-arwah junudun mujannada. Ruh-ruh itu dikelompokkan dengan yang sejenis. Maka perhatikan teman dekatnya. Orang salafi terus kemudian senang berkumpul dengan orang yang tidak baik? Oh, tidak mungkin. Orang baik tidak akan mungkin berkumpul dengan orang yang tidak baik. Bagaimana mungkin orang baik bisa berkumpul dengan orang tidak baik? Orang baiknya tentu akan memusuhi. Karena apa? Karena orang yang tidak baik ini ketika mengajak melakukan sesuatu yang tidak baik kepada orang baik ini, orang baiknya kan akan menolak. Wah, nggak bisa dijadikan teman ini. Mau diajak gini kok nggak mau. Nah sudah, kan begitu. Nah ini pertemanan. Maka perhatikan siapa yang menjadi temannya. Demikian juga anak-anak kita, perhatikan. Tempatkan anak-anak kita pada lingkungan yang baik. Dengan lingkungan yang baik itu, keimanannya bisa tumbuh dengan baik. Dengan lingkungan yang baik itu, kebiasaan-kebiasaannya akan baik. Anak kita dikumpulkan dengan teman-teman yang kalau pagi hari bisa bangun pagi untuk sholat subuh. Kalau teman-temannya bangun, dia sendiri tidak bangun kan besok malu. Wah. Nah ini pengaruh teman. Meskipun teman-teman yang lain tidak, oh ya sholat, tidak begitu. Tapi namanya anak tetap memiliki perasaan. Teman-temanku kok udah bisa sholat subuh ya. Saya kok masih ngantukan terus. Itu tertanam. Karena pengaruh dari teman-temannya. Nah kalau teman-temannya juga malas sholat subuh, ya sudah alamat. Nanti anak kita yang sudah terbiasa bangun pagi untuk sholat subuh pun, ketika teman-temannya seperti itu, ya jadi terbawa. Sudah azan subuh, dilihat teman-teman kanan kirinya, oh masih tidur, ya tidur lagi. Itu pengaruh. Dalam teori sosial disebutkan itu namanya sugesti mayoritas. Artinya sekian banyak orang memberikan sugesti pengaruh kepada kejiwaan seseorang. Coba saja kalau ada kecelakaan di depan. Satu orang lihat, begitu ada banyak, pada lari orang, kita kan ada apa-apa, lari ikut juga. Padahal kita belum tahu apa yang terjadi di situ. Jangan-jangan cuma sebungkus terasi jatuh. Tapi kan karena sudah terpengaruh, ada orang pada lari, apa itu? Itu namanya sugesti mayoritas. Nah, anak kita yang sudah baik, kemudian tumbuh di tengah teman-teman yang tidak baik, akan terpengaruh seperti itu.
Pengalaman kecil saja, saya pernah dialog dengan anak. Kamu pernah main dengan anak-anak tetangga? Ya. Anaknya Salafi kan kalau di pondok sudah ini. Anak tetangga itu dikatakannya awam. Bermain dengan orang awam. Kalau bermain dengan teman-teman Salafi dikatakan berteman dengan Salafi. Ya, aku berteman dengan orang-orang awam. Pernahkah temanmu mengajak kamu, ini sekedar tanya jawab ringan saja, sambil nunggu makan, pernahkah temanmu mengajak ke satu tempat, terus kamu menolak? Oh, pernah, sering sekali. Kemana ngajaknya? Ya ke warnet. Terus kamu jawab apa? Ya saya jawab tidak. Saya nggak mau. Lantas temanmu menjawab lagi nggak? Ya menjawab. Apa jawabannya? Katanya sok suci. Ya, kita sebagai orang tua kan tinggal memberi tanbih kan. Itulah teman yang tidak baik. Ya. Kita sudah ingin baik, tapi karena teman yang tidak baik akan mengajak kepada sesuatu yang tidak baik. Dan ketika kita menolak ajakannya, kita malah dilecehkan. Dengan kalimat-kalimat sok suci, dengan kalimat-kalimat yang lain-lainnya. Itulah keadaan teman. Ya. Maka oleh karena itulah, hendaknya kamu hati-hati memilih teman. Jangan sembarangan. Walhamdulillah hari ini kamu diberi taufik dari Allah untuk mempertahankan keimananmu. Tapi apakah besok-besok lusa kamu bisa bertahan seperti ini? Diberi tanbih. Namanya hidayah. Iya kan? Hari ini mungkin bertahan. Tapi apakah besok lusa terus kemudian ketika iman sedang berkurang, apakah kemudian masih bisa terus bertahan? Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kan begitu. Ini pengaruh teman, pengaruh lingkungan yang sedemikian besar terhadap anak-anak. Oleh karena itu kita sebagai orang tua terus mengontrol anak-anak kita. Ya. Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah menasehatkan kepada kita, kepada teman-teman, kepada ikhwah dalam sebuah kitab Hukukul Aulad Alal Aba wal Ummahat. Beliau memberikan nasihat. Kalau anak kita pergi, tanya, perginya dengan siapa? Perginya kemana? Dan di sana mau mengerjakan apa? Jangan teman kita pergi, terus sudah pergi. Pulang ke rumah, ya tidak ditanya, tidak apa. Jadi peran kita sebagai orang tua adalah melakukan controlling, pengawasan. Karena kita kan di rumah ini sebagai manajer, ya tidak? Ibaratnya rumah ini adalah perusahaan, kita ini kan manajernya, top manajernya bahkan. Manajer itu kan di antara tugasnya itu melakukan controlling, pengawasan. Apakah karyawan yang di bawahnya ini bekerja dengan baik atau tidak? Kan harus diawasi. Begitu juga kita di dalam rumah. Apakah anak-anak kita telah melakukan satu amalia, perbuatan yang baik ataukah tidak? Dikontrol. Anaknya masuk tanpa salam. Ayo masuk. Salam dulu. Assalamualaikum. Ayo terus. Duduk dulu di sini. Dari mana kamu? Dari sana, Bi. Dengan siapa kesananya? Dengan fulan. Dengan fulan itu apa yang dikerjakan di sana? Cuma begini saja, Bi. Terus kemana lagi? Kok mengerjakan seperti itu sampai lama sekali? Dari jam 8 pulang setelah duhur. Sholat duhurnya di mana? Kan begitu.
Ditanya, sholat duhurnya di mana? Penting, ini penting. Kan orang tua yang seperti ini seperti digambarkan tadi oleh Nabi Ya'qub kan? Apakah kamu akan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sepeninggalku nanti? Nah, ini dalam keadaan anak kita tidak di bawah sepengetahuan kita, tiba-tiba main keluar rumah. Harus ditanya. Sholatnya di mana tadi? Di Masjid Anubi. Ini. Ya, bila perlu kita ngadakan cross check. Bukannya kita tidak percaya kepada anak kita, tapi sesekali di cross check. Temannya yang tadi disebutkan tanya, kamu kemarin sholat duhurnya di mana? Di Masjid Anu. Oh ya, berarti anak saya jujur. Kan begitu. Cross check lagi ke teman yang satunya. Kemarin kamu sholat duhur di mana waktu bermain itu? Di masjid ini. Oh ya, berarti betul. Alhamdulillah anak saya jujur. Kan begitu. Ya. Kalau dibuat checklistnya itu kan begitu. Kegiatannya apa, sholatnya bagaimana, dan seterusnya. Nah, ini penting. Agar kita sebagai orang tua tidak begitu saja melepas anak. Ya. Karena kalau sikap kita acuh tak acuh, anak masuk, keluar, main kemana, wah ini berbahaya. Apalagi kalau sudah bawa sepeda motor. Ya. Berbahaya sekali. Lingkungan sekarang ini banyak sekali hal-hal yang akan menjadikan anak-anak terjerumus. Ya. Di Jogja beberapa bulan terakhir, untuk menjadikan seorang pelajar mahasiswa atau SMA menjadi pecandu narkoba, itu bukan ditawari pilnya, tapi diajak pesta-pesta, minum-minum. Minumnya apa? Minum sirup biasa, tapi bubuk narkobanya dimasukkan ke sirup itu. Minum, wah enak seger. Besok lusa lagi minum lagi, 3 kali minum lagi. Besok lagi, mana minumannya? Wah, saya sudah ketagihan ini minum. Kalau sudah ketagihan, kamu harus beli dong. Ini beli. Itulah mulai awal seseorang kecanduan narkoba. Modusnya sudah sedemikian canggih. Nah, kalau anak kita tidak dikontrol, anak kita tidak diawasi, kita sebagai orang yang diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nar, maka hendaknya kita benar-benar mewaspadai terhadap keadaan-keadaan sekarang. Jangan kemudian kita, saya percayalah sama anak saya. Jangan. Sekali-kali perlu di cross check, diteliti ulang. Percaya sih percaya, tapi sekali-kali kan tidak ada salahnya kita melakukan sidak, istilahnya inspeksi mendadak. Anak kita katanya main ke rumahnya fulan, sekali-kali kita datang ke sana. Oh ternyata ada, ya sudah. Saya pamit langsung. Hanya sekedar mengecek. Jangan sampai kemudian karena tidak ada pengawasan, kemudian anak kita merasa aman untuk melakukan segala yang dia sukai. Kalau sudah demikian, ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bimbingan, diberi bimbingan sehingga kita mengantarkan diri kita, keluarga kita, termasuk istri dan anak-anak kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk sesi yang pertama saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.